teman-teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk ada segmen baru nih, namanya Sensei Corner. Nah, di Sensei Corner ini kita bakal bahas satu mangaka yang karya-karyanya sudah terbit di Indonesia maupun belum. Nah, kita bakal bahas sesuai koleksi yang Randy punya. Misalnya, di episode pertama ini kita bakal bahas Io Sakisaka. Siapa yang favoritnya penulis shoujo salah satu yang lagi hits nih, Io Sakisaka. Buat teman dua yang belum tahu, Io Sakisaka adalah sensei perempuan yang menulis 3 judul yang sudah pernah terbit di Indonesia di label MNC semua kebetulan ya. Pertama ada Strobe Age, terus siapa yang nggak tahu lagi ya, Blue Spring Ride atau Aoharu Ride. Terus yang terakhir yaitu Love Be Love, Love Be Left. Ini yang Randy susah ngucapinnya ya. Love Be Left, Love Be Love, Left Be Left, Love Be Love, Live Be Left. Ya, jadi ini yang paling terakhir terbit di Indonesia. Nah, kita bakal bahas ketiga manga utama ini di satu video. Nah, kita pertama bakal bincang-bincang sedikit tentang si sensei. Jadi, Io Sakisaka ini ternyata mangaka yang memang dipegang sama Shueisha. Jadi dia memserialisasikan manga-manganya di Margaret Comics ya. Debut pertamanya di tahun 1999. Dan yang kita punya di Indonesia, Strobe Age ini terbit di tahun 2007 sampai 2010. Jadi kita langsung aja bahas manga pertama kita, Strobe Age ya. Nah, Strobe Age ini dia 10 buku tamat dan semuanya sudah tamat di Indonesia ya, sudah terbit sampai habis di Indonesia. Ini terbit di Indonesia pertama kali, Randy cek dulu ya, itu di tahun 2015. Dipegang ciptanya itu 2014 tapi terbitnya 2015 sampai di tahun 2016 untuk volume 10-nya. Dan ini terbit di MNC dulu. Dan menurut Randy ceritanya simple. Kelebihannya dari Sensei Io Sakisaka bahwa ceritanya itu detail dan dia menggambarkan perkembangan kita cinta dari SMA, kita cinta remaja gitu ya. Jadi ceritanya itu bertema cinta anak sekolah ya. Jadi yang Strobe Age ini dia bercerita tentang si tokoh utama kita, tokoh utama kita Ninako yang anaknya tuh polos banget dan jujur, belum pernah jatuh cinta ya. Dan kebetulan dia jatuh cinta sama orang yang udah punya pacar, si Ren ini. Jadi di volume pertama ini dia bakal menyadari kalau dia suka sama si Ren ini. Dan bagaimana si Ninako ini bakal pasrah atau dia tetap berjuang. Nah, di Strobe Age ini ternyata dia tetap ngejar si cowok yang udah punya pacar ini ya. Jadi itu inti dari volume 1. Selanjutnya ini lumayan seru ya teman dua untuk Strobe Age ini ya. Naik turunnya juga pas, jadi nggak yang terlalu cepat atau terlalu lambat juga nggak alurnya ya. Tapi Strobe Age ini pas. Rating dari Randy ini masuknya itu 4, hampir 4,5 ya, Strobe Age ini. Dan kita lihat dulu artnya dari masing-masing volume ya. Ini volume 2-nya si Ren. Terus di buku kedua itu ada Ando, itu tokoh utama cowok lagi yang muncul ya, yang akhirnya menambah cinta segi 4 ya kalau nggak salah ya. Dan bagusnya ini kalau dari karya-karya Io Sakisaka ini, selain tema percintaan, kedua itu yaitu tema persahabatannya juga kental di tiap-tiap ininya ya, karyanya beliau ya. Tapi kalau buat Randy, Strobe Age ini Randy agak sebenarnya bagus, cuman yang kurang ngena gitu ya, termasuknya agak kurang ngena ya.
Jadi bintangnya bintang 4 ya teman 2. Ini semua tokoh utamanya, termasuk gengnya ya. Itu plot dari Strop AG. Kita langsung ke yang kedua, yang mungkin kalian atau teman 2 udah pada tahu, yaitu Blue Spring Ride atau Aoharu Ride dari Io Sakisaka. Jadi ini 13 buku tamat. Dan di Indonesia ini harganya udah gila-gilaan banget, set sama terutama ini ya, volume ke 13, volume terakhirnya itu sudah langka banget, harganya sampai nggak masuk akal ya. Jadi mumpung kalau ada, mungkin lihat harganya murah, kalian bisa ambil. Karena menurut Randy ini juga bintang 4, hampir ke 4,5. Tapi ya itu, 5 volume pertama itu Randy suka banget, sampai pengen baca nggak berhenti ya. Tapi mulai ke volume kelima, Randy agak sedikit ini ya, agak gitu. Karena memang tokoh utamanya ini jadi agak sedikit bikin dragging gitu. Cuman Randy suka banget di awal-awal karena memang tentang persahabatannya kenceng banget. Terus ya Randy suka kalau awal-awal ini tentang persahabatan tokoh utamanya itu yang pokoknya seru lah. Pokoknya ini yang Blue Spring Ride. Jadi kalau kalian suka dengan tema-tema yang persahabatan gitu-gitu, Blue Spring Ride ini cocok buat dibaca ya. Jadi Aoharu Ride atau Blue Spring Ride ini bercerita tentang si Futaba yang saat SMP itu pernah jatuh cinta sama Tanaka. Nah, si Tanaka ini tiba-tiba waktu itu saat si Futaba mau menyatakan cinta, kalau nggak ya mau mengakui kalau dia jatuh cinta suka sama si Tanaka, tiba-tiba si Tanaka ini dalam sekejap hilang pas di SMP itu. Dan bertahun kemudian muncul lagi si Tanaka di hadapan Futaba. Tiba-tiba mereka satu SMA, dan di situ akhirnya dia bingung antara dia jatuh cinta lagi apa enggak sama si Tanaka ini, karena kepribadiannya berubah drastis. Jadi udah nggak kayak yang dia kenal dulu gitu-gitu ya. Jadi selain dua tokoh utama ini, jadi di awal-awal itu dibahas juga persahabatan si Futaba dan kawan-kawannya itu yang bikin dia jadi hampir bintang 5 gitu, karena tema persahabatan yang ada di awal-awal sampai volume 5 itu Randy suka banget ya. Cuman setelah itu agak down sedikit, alurnya agak turun sedikit, jadi karena agak dragging gara-gara dia ya. Jadi kalian perlu baca dulu. Cuman menurut Randy Blue Spring Ride ini bagus, hampir 4,5, tapi memang gara-gara agak dragging di belakang-belakangnya itu jadi nggak bisa jadi bintang 5 gitu ya. Tapi awalnya itu bagus banget karena bikin kita engage, kita pingin baca terus ya. Itu untuk Blue Spring Ride. Kita lihat artnya ya. Jadi ini ada tokoh-tokohnya. Maaf ya kalau agak goyang-goyang ya. Kita bakal dan yang paling Randy suka itu ya terutama memang artnya ya teman 2, karena memang menurut Randy artnya Io Sakisaka yang paling bagus itu pas Blue Spring Ride ini, Aoharu Ride ya. Ini ada tokoh lagi cowok yang muncul. Keren banget ya art-artnya ya. Jadi ini kayak covernya itu pakai watercolor gitu ya. Nah itu dia Blue Spring Ride. Selanjutnya kita bahas manga yang terakhir terbit di Indonesia, yaitu yang paling susah dibaca ya, Love Be Love, Live Be Left. Ini masih ongoing, jadi terakhir itu volume 8 terbit ya di Indonesia. Jadi di Jepang sana ini udah tamat, bahkan di USA, di Amerika sana juga udah ini ya, udah tamat juga. Ya,
Ini artnya, Randy tunjukin dulu baru nanti kita bahas ya. Kenapa Randy tunjukin dulu artnya? Karena menurut Randy, love be love, left be left, live be left ini bintang 5. Ini di antara 2-3 judul ini yang paling Randy suka malah ini, karena Randy bisa ketawa, bisa nangis, bener-bener nangis ya, kayak berbes apa ya, kayak nangis dikit lah, berkaca-kaca, terus agak sedikit nangis ya, dengan cerita dari love be love, live be left ini ya. Jadi kalau kalian yang belum punya, segera cek marketplace ya, karena takutnya kayak Blue Spring Red dia bakalan langka terus harganya naik gitu. Karena menurut Randy ini bintang 5, jadi kalau kalian belum punya, sebaiknya kalian koleksi ya. Nah sekarang kita bakal bahas yaitu sinopsisnya. Jadi ini bercerita tentang 2 orang perempuan yang akhirnya mereka bersahabat secara tidak sengaja. Jadi si Yuna ini ibaratnya kayak orang yang imajinasinya tinggi gitu ya, si Yuna. Terus ada si Akari ini ya, dan yang satu realistis, yang satu ini imajinatif. Jadi kayak dia suka kalau jatuh cinta tuh bayangnya sama pangeran berkuda gitu-gitu. Nah kalau dia ini orangnya lebih logis, lebih logik gitu ya, lebih jalan lah logikanya, lebih real gitu. Nah tapi nggak disangka mereka ada pertemuan yang secara tidak sengaja, akhirnya mereka bisa bersahabat gitu. Dan keduanya akhirnya jatuh cinta. Jadi ada yang satu itu Rio, seorang cowok yang beken, yang terkenal, kayak seorang pangeran di sekolahnya. Itu idolanya si Yuna yang tiba-tiba jatuh cinta. Terus Kazuomi, teman masa kecilnya si Yuna. Akhirnya mereka saling ini ya, ada triangle love, ada cinta segitiga tapi nggak cinta segi 4. Jadi bagus banget karena ibaratnya dia pace-nya tuh pas, jadi nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, nggak ada draggingnya, dan artian nggak yang kayak tiba-tiba turun alurnya kayak dipanjang-panjangin. Itu kayak yang di Blue Spring Red ini nggak ngerasa di sini ya. Cuman memang unsur ketawanya agak sedikit, bumbu komedinya juga pas, jadi kadang kita suka senyum-senyum sendiri juga. Terus kadang pernah ada adegan yang bikin Randy agak tiri, agak mau berbes, mau nangis gitu juga ada. Jadi ibaratnya ini bumbu raciknya pas, dan Randy merekomendasikan ini kalau kalian mau mencoba karya Iyosaki Saka, bisa dimulai dari ini, Love Be Loved, Live Be Left, karena mumpung masih ada di marketplace, belum langka-langka banget ya. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa coba dulu judul ini gitu. Terus ini ya, Randy kenalin dulu tadi ya, ini kan si Yuna, ini si Akari ya, lebih jelasnya ya. Ini si Yuna sama Rio nya, ini Yuna, ini Rio. Terus ini si Akari sama Kazuomi ya. Jadi tokohnya ini ada 4 tokoh sentral. Ini Rio, ini Akari, terus ini Kazuomi, dan ini Yuna. Dan jadi selain tema percintaan segitiga tapi nggak segi 4, tema persahabatan mereka juga pas banget ya. Jadi nggak melulu tentang percintaan, tapi tentang persahabatannya mereka juga oke banget dibahas di sini. Dan itu dia ketiga judul dari Iyosaki Saka, semuanya terbit di MNC kebetulan ya, dan masih ongoing untuk satu judul yang masih ada, Love Be Loved, Live Be Left ya. Jadi kalau kalian mau mulai dari mana untuk Iyosaki Saka, untuk sensei ini, Randy saranin mulai dari Love Be Loved, Live Be Left karena bintang 5. Terus kedua, karena masih banyak di marketplace, segera cari karena takutnya dia mulai langka ya. Bahkan kemarin kayaknya sempat masuk ke The Book, jadi lumayan
harganya masih miring ya, kalau masih pas di kantong lah. Kalau yang Blue Spring Ride udah nggak masuk akal lagi harganya ya. Cuman ini salah satu kalau kalian budgetnya ada, mau baca, ini juga bagus ya. Cuman seperti Randy bilang, coba baca dulu 5 volume pertama karena ini bagus banget ya. Terus Strop Edge juga bagus, hampir 4,5 ya. Cuman yang favoritnya Randy yaitu tetap yang Randy saranin, yaitu Love, Be Love, Live, Be Left tadi ya. Nah, itu dia review Randy semua manga dari Io Sakisaka yang terbit di Indonesia. Semuanya kebetulan terbit di label MNC ya. Seperti yang Randy bilang tadi, kalau kalian mau coba, belum pernah baca karyanya Sensei Io Sakisaka, kalian bisa mulai dari Love, Be Love, Live, Be Left, karena dia bintang 5, kedua karena dia masih gampang dicari di marketplace, harganya juga masih bisa terjangkau ya, normal harga wajar ya. Kalau soalnya yang Blue Spring Ride ini sudah harganya udah nggak masuk akal kalau kalian cari yang set ya, dan cari singlenya juga udah nggak mungkin karena yang volume terakhir itu langkanya langka banget dan harganya juga nggak masuk akal juga ya. Jadi kalau kalian mau cari, bisa mulai dengan Love, Be Love, Live, Be Left, atau kedua Strop Edge ini juga bagus juga. Jadi beberapa temen di mutualnya Randy di Twitter atau di Instagram bahkan ada yang bilang mereka lebih suka Strop Edge daripada Blue Spring Ride. Cuman Randy belum sempat nanya lebih bagus mana sama ini. Cuman kalau Randy malah lebih sukanya yang ini ya daripada dua judul yang lainnya ya. Nggak cuma 1-2, ada beberapa yang lebih suka bilangnya Strop Edge daripada Blue Spring Ride. Jadi kalau kalian mau mulai dari Strop Edge dulu, karena dia setnya kayak nggak terlalu mahal-mahal aja, nggak mahal-mahal banget ya, jadi wajar aja gitu. Jadi kalau kalian mau mulai dari Strop Edge juga boleh, tapi menurut Randy coba dulu yang Love, Be Love, Live, Be Left ini karena masih gampang dicarinya dan harganya harga wajar. Ya, itu dia video kita kali ini. Mungkin Randy udah ngomong panjang lebar. Kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen di bawah juga tadi kalau kita mau bahas-bahas sedikit tentang karyanya Sensei, atau mau kasih rekomendasi, Kak bikin judul ini, atau Kak bikin dong yang karyanya Sensei ini gitu, boleh kalian komen di bawah ya. Mungkin segitu dulu, makasih udah nonton sampai terakhir. See you on my next video, bye bye.